Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa Administrasi Kesehatan Universitas IFET di perkuliahan Manajemen Kespro dan KIA. Dalam topik kita kali ini, kita tidak hanya membahas kesehatan reproduksi remaja secara biologis saja, namun nanti kita juga akan bersama-sama mempelajari tentang masa-masa transisi ya, remaja baik itu secara fisik, emosional maupun sosial. Nah, tentu teman-teman semua sebagai calon tenaga profesional ya, utamanya di bidang administrasi kesehatan, tentu nanti juga akan mempelajari tentang isu-isu seperti pubertas, pendidikan seksual, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan, kemudian infeksi-infeksi menular seksual ya yang kini juga marak terjadi dan trennya juga masih sangat tinggi. Kemudian sampai kesehatan mental yang semuanya ini saling terhubung dan juga nantinya perlu kebijakan, perlu program-program untuk menangani isu-isu ini secara komprehensif. Introduction-nya, bahwasanya reproduksi ini merupakan kemampuan untuk memperoleh keturunan anak. Ya, tentu memperoleh keturunannya juga secara sehat. Nah, untuk memperoleh keturunan tersebut, maka diperlukan keadaan yang sejahtera, baik itu secara fisik, mental, maupun sosial. Itulah yang dinamakan kesehatan reproduksi. Jadi kalau hanya sehat secara fisik juga tidak dinyatakan kesehatan reproduksi. Ya, kalau tidak sehat secara mental, tapi fisik dan sosialnya baik-baik saja, tentu ini juga bukan menjadi bagian dari kesehatan reproduksi. Artinya, ya harus sejahtera secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, ini ya, dalam menjalankan fungsi dan proses reproduksinya. Kemudian hak-hak reproduksi, ya, tentu bebas memilih berapa banyak dan kapan ingin memiliki anak dengan menunda atau mencegah kehamilan. Ya, tentu ya, terutama pada remaja. Karena memang kalau belum siap, artinya belum siap itu juga bisa secara fisik ya, organ-organ reproduksinya belum siap, secara mental pun juga seperti itu, dan juga belum siap secara sosialnya. Jadi sebenarnya ya tidak boleh dipaksa juga harus segera menikah gitu ya, lulus SMP mungkin ya harus sudah menikah gitu. Mungkin ini masih beberapa budaya juga masih melaksanakan hal tersebut. Kemudian menjalani kehamilan dan persalinan yang aman, meningkatkan kesehatan anak-anak, memperoleh penata laksanaan masalah infertilitas, mencegah, mengobati, dan penata laksanaan infeksi saluran reproduksi atau ISR. Kemudian infeksi menular seksual, ini salah ketik ya, mohon maaf, IMS harusnya, termasuk HIV maupun AIDS, dan penyakit saluran reproduksi lainnya. Haknya juga menikmati kesehatan, hubungan seksual yang aman, memuaskan, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan hubungan personal. Masa remaja merupakan peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, inilah yang dinamakan pubertas. Pubertas itu berarti ada perubahan fisik dan psikis ya karena pengaruh hormon seks. Pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduksi, kemudian persiapan menjalankan fungsi reproduksinya. Ini namanya pubertas. Nah, kalau perubahan psikis ya saat pubertas, apa saja tertarik ya mulai tertarik dengan lawan jenis,
kemudian merasakan kecemasan, kemudian lebih sensitif, lebih perasa, ingin selalu menonjolkan diri dan diperhatikan ya, kadang caper gitu ya. Kemudian ya mudah sedih dan juga mudah marah. Ini merupakan bagian dari perubahan psikis saat pubertas. Nah, maka masa-masa transisi ini perlu dan sangat penting untuk diperhatikan, peran orang tua begitu ya, peran lingkungan, peran dari teman-teman, saudara, tetangga, ya pokoknya lingkungan sekitar, ini juga akan mempengaruhi. Dan saya rasa juga teman-teman, pasti saat ini sudah banyak sekali melihat fenomena-fenomena yang tentu tidak wajar ya, seperti harusnya dalam masa pubertas itu adalah kodratnya, fitrahnya tertarik dengan lawan jenis, tapi justru sebaliknya tertarik dengan sesama jenis ya. Nah ini mungkin ada miss ya, ada miss apa namanya, kehilangan istilahnya informasi ya, kehilangan pengetahuan dari masa transisi ini gitu. Yang semula anak-anak gitu ya, yang nggak paham harusnya seperti apa ketika sudah masuk remaja, belum siap dan harus melihat fenomena yang ada ya. Oh kok si A dengan si B yang sama-sama laki-laki ternyata memiliki hubungan gitu ya, hubungan percintaan ya, tertarik satu dan lainnya. Kemudian yang C dan D, perempuan sama perempuan dan lain sebagainya. Ini juga sudah istilahnya menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan gitu. Terutama ya peran orang tua gitu dalam mengawasi, dalam memperhatikan remaja-remajanya, anak-anaknya gitu. Kemudian ada pubertas remaja pria, ya masa transisi nih dari anak-anak kemudian ke remaja khususnya pada pria. Yang pertama itu ada pengaruh hormon. Kalau pada laki-laki berarti pengaruh hormonnya adalah testosteron. Maka si hormon testosteron ini akan membentuk ciri kelamin primer dan sekunder. Ciri kelamin primer yaitu ada testis, memproduksi sperma yang keluar bersama air mani, bisa juga mimpi basah. Kemudian ciri kelamin sekunder, tumbuh rambut ya di sekitar kemaluan, ketiak, tangan, kaki, dada, wajah. Muncul mulai ada kumis ya, mulai ada janggut. Terus kemudian suaranya, kalau laki-laki pria tentu berubah menjadi lebih berat. Jangan dibuat-buat ya, artinya memang kodratnya suaranya lebih berat ya sudah gitu, jangan dibuat-buat jadi kecil gitu ya. Tuh, tumbuh jakun, postur tubuh bisa bertambah tinggi dan besar, muncul jerawat. Ini adalah masa-masa transisi karena pengaruh dari hormon testosteron. Nah, kemudian tentu dari anak-anak ke remaja, sperma ini sudah mulai ada fungsinya. Ya, artinya sudah membentuk sperma gitu ya, sudah membentuk proses terjadinya gitu ya, proses apa namanya, pembentukan dan pengeluaran sperma. Beda kalau pas anak-anak, anak-anak tidak seperti itu, tapi kalau remaja ini sudah mulai terbentuk dan juga pengeluaran sperma. Nah, ini mungkin yang perlu dan sangat perlu gitu ya, menjadi penting diedukasi kepada para remaja pria gitu. Kadang, nah di sini miss-nya gitu ya, kadang ini menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Ya, kalau misalnya pendekatannya antara ibu dengan remaja laki-laki atau remaja pria yang mengalami masa transisi, tentu kayak ada masyarakat itu masih ada rasa apa ya, kalau orang Jawa tuh bilang pekewuh gitu, kayak masih ada kesenjangan gitu. Gimana ya, ini mau bilang nggak ya, mau menjelaskan tidak ya, atau
Bahkan karena kita wanita tidak mengalami begitu ya, tidak mengalami maka tidak bisa menceritakan secara detail. Ya, gitu. Dan kalaupun misalnya, peran dari ayah ya ke anak remaja putranya, itu juga kadang beberapa karakteristik ayah gitu ya, itu kan juga ada yang galak gitu ya, ada yang lebih tegas gitu. Nah, itu justru membuat anak tuh nggak masuk ke edukasinya gitu. Nah, ini tentu menjadi penting, menjadi PR kita sebagai orang tua, baik ibu maupun ayah, untuk mendidik anak-anak kita gitu. Kalaupun memang kita tidak bisa mengutarakan dengan baik, bisa kok melalui tenaga kesehatan ya. Jadi apalagi sekarang itu kan program cek kesehatan gratis itu kan sudah diluncurkan ya oleh pemerintah gitu, bahkan sudah dilaksanakan. Nah, itu menjadi ajang yang penting, misalnya komunikasikan saja dengan dokter yang ada di situ atau tenaga medis yang ada di puskesmas atau dokter untuk menyampaikan hal tersebut ke anak-anak kita. Kalau memang kita tidak bisa menyampaikan secara detail. Artinya kita sebagai orang tua itu punya usaha gitu untuk memberikan edukasi mengenai seksualitas pada anak-anak kita yang menjelang remaja. Oke, nah kita kembali ke sini ya, pembentukan sperma. Kita mulai dari pembentukannya dulu ya. Ya, jadi pembentukan sperma itu dinamakan spermatogenesis. Ya, biasanya dimulai dari tubulus seminiferus dulu, ya, terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis, ya, atau buah zakar. Nah, kemudian pada masa-masa transisi ini pubertas dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH, ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormon ya FSH dan LH dari kelenjar pituitari. Kalau spermatogenesis itu biasanya satu kali proses gitu ya, proses pembentukan itu bisa jutaan sperma gitu setiap harinya dan biasanya berlangsung sekitar 64 sampai 72 hari ya, menghasilkan jutaan sperma tadi. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu mulai dari spermatogonium dulu. Jadi si spermatogonium ini adalah sel induk dari sperma. Kemudian nanti dia akan membelah secara mitosis. Setelah membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini nanti berproses secara meiosis, kemudian menjadi spermatosit sekunder. Jadi tadi ya dari induk, kemudian membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer, membelah lagi secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Nah, kemudian menjadi spermatid. Spermatid ini yang nanti akan mengalami pematangan bentuk menjadi spermatozoa. Sperma ya yang bentuknya sudah sempurna gitu ya. Artinya sperma ini tuh sudah matang. Nah, nanti disimpan sementara di epididymis. Gitu. Nah, untuk bentuk dari spermatozoa yang sempurna itu seperti ini ya. Jadi ada secara anatomis itu bisa dilihat kalau sempurna ada kepala ya, bagian kepala itu yang paling atas, kemudian bagian tengah dan juga ekor. Nah, ini merupakan morfologi komponen utama pada spermatozoa yang sudah matang tadi. Untuk kepala pun kalau dilihat secara mikroskopis gitu ya, morfologinya, normalnya itu bentuknya agak lonjong atau agak oval. Kemudian kalau ada kelainan begitu, ya kalau dilihat secara mikroskopis itu kepala ini ada yang
Tidak ada bahkan, ya. Jadi tidak punya kepala atau kepalanya terlalu besar, terlalu kecil. Nah, itu adalah bentuk kelainan. Nah, kemudian bagian tengah sperma ini menghubungkan kepala dan ekor. Kalau kelainan pada bagian tengah yang dia penghubung ini itu bisa bengkok ya atau penebalan. Nah, itu kelainan. Kemudian kalau ekor sperma itu yang normal adalah panjang dan lurus. Kelainan ekor itu bisa seperti pendek ya, ekornya pendek atau ekornya bengkok atau melingkar-lingkar gitu. Jadi ada beberapa kelainan-kelainan morfologi. Nah, kelainan morfologi dari spermatozoa inilah yang nanti akan menentukan seseorang itu fertil atau tidak infertil. Jadi jangan dikonotasikan bahwasanya mandul atau infertilitas itu hanya pada perempuan saja, tidak. Tapi pada laki-laki pun seperti itu, dilihat dari eh, morfologi spermanya ini. Kalau terlalu banyak kelainan, nanti itu ada namanya, ya. Terlalu banyak kelainan maka juga tidak bisa membuahi sel telur secara sempurna. Begitu. Itu ya untuk pembentukan dan pengeluaran. Oh, kemudian pengeluaran. Ya, setelah tadi pembentukan kan tadi di simpan tuh di epididymis. Nah, untuk pengeluaran sperma itu namanya adalah ejakulasi. Ejakulasi itu biasanya terjadi ketika pria mengalami orgasme. Ya, jadi setelah orgasme kemudian terjadi pengeluaran cairan sperma, air mani atau semen melalui penis. Nah, saat terjadi orgasme artinya kan ada rangsangan ya, ada respon, ada rangsangan. Eh, Kemudian keluar cairan semennya. Nah, si sperma tadi secara otomatis yang ada di epididymis, ya kan disimpan tuh tadi. Itu dia bergerak menuju kemana? Menuju vas deferens. Nah, di vas deferens nanti akan bercampur dengan cairan. Cairan ini nanti dari vesikula seminalis, dari kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Nah, fungsinya dari masing-masing cairan ini, kalau si vesikula seminalis itu nanti dia memberikan nutrisi, kalau kelenjar prostat dia itu fungsinya untuk melindungi sperma. Ya, kemudian kalau bulbouretra itu nanti fungsinya adalah melumasi. Nah, nanti si campuran-campuran eh, cairan ini ya yang bercampur dengan spermatozoa disebut semen atau air mani yang mengandung jutaan sperma aktif. Nah, kalau normalnya ejakulasi itu satu ejakulasi itu kalau dilihat secara mikroskopis ya, itu bisa sampai 500 jutaan sperma satu kali ejakulasi. Nah, tapi nanti hanya ada satu sperma saja yang dia itu bisa membuahi sel telur. Jadi dari jutaan itu hanya ada satu sperma yang bisa membuahi sel telur. Sperma bisa bertahan di dalam tubuh wanita itu selama 3 sampai 5 hari. Di wanita itu artinya berarti sudah masuk ya, sudah masuk melalui vagina, kemudian masuk ke rahim, kemudian bertemu dengan sel telur. Maka terjadi pembuahan. Pembuahan nanti terjadi janin ya, terbentuk janin. Gitu ya, pembentukan dan pengeluaran sperma. Nah, kemudian ada juga pada masa transisi, laki-laki itu mengalami mimpi basah. Pada pubertas, produksi sperma itu bisa sangat cepat. Kalau si testis sudah terisi penuh ya oleh sperma, kemudian tidak disadari, maka bisa keluar secara spontan saat tidur. Ya namanya kan masa
masa transisi ya dari masa anak-anak ke remaja gitu. Jadi apa namanya proses mimpi basah gitu ya itu rata-rata memang tidak sadar gitu, tidak sadar prosesnya cepat kemudian keluar secara spontan. Tuh, diartikan sebagai mimpi basah. Nah, kemudian kita lanjut ke pubertas wanita. Kalau pada wanita itu dipengaruhi hormon namanya hormon estrogen dan progesteron. Yang nantinya juga akan membentuk seks primer dan sekunder. Jadi ciri kelamin primer dan sekunder. Ciri kelamin primer itu ada ovarium memproduksi sel telur, terjadi haid atau menstruasi. Ya. Kalau sekunder itu sudah mulai muncul payudara membesar, puting susu mulai menonjol, pinggulnya mulai melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Nah, kalau perempuan beda, suaranya lebih nyaring. Ya, kalau pria lebih berat, perempuan lebih nyaring. Ya sudah seperti itu kodratnya, jangan dibalik-balik gitu. Kemudian muncul jerawat. Nah, ini memang pada masa pubertas tuh sering ya, baik itu pria maupun perempuan tuh pasti ada yang muncul jerawat. Nah, kalau pada laki-laki terjadi spermatogenesis dan ejakulasi, kalau pada perempuan ada proses menstruasi. Nah, kalau proses menstruasi ini terjadi tiap bulan ya, 21 sampai 35 hari. Ovarium mengeluarkan sel telur matang, inilah yang disebut dengan ovulasi. Ovulasi ini merupakan tadi ya proses pelepasan sel telur dan tentu sel telur ini tuh sudah matang. Dari mana? Dari ovarium atau indung telur, kemudian melalui tuba falopi ya. Nah, inilah nanti yang disebut dengan siklus menstruasi. Tahapannya yang pertama itu ada pematangan folikel atau disebut fase folikular. Fase folikular. Biasanya terjadi hari pertama sampai sekitar hari ke-13 dalam siklus menstruasi. Nah, tentu dipengaruhi juga oleh hormon FSH. Ya, merangsang pertumbuhan beberapa folikel atau kantung kecil berisi sel telur di ovarium. Kemudian ada salah satu folikel menjadi dominan, nah itulah yang nanti dinamakan sel telur yang matang. Setelah matang masuk ke tahap ovulasi. Tahap ovulasi itu hari ke-14 hari ke-14 ya, hari ke-14 pada siklus haid. Rata-rata siklus haid itu kan 28 sampai 30 hari ya. Nah, si hari ke-14 ini pada 28 hari terjadi lonjakan hormon LH. Ya, jadi si FSH tadi udah merangsang tuh sel telur jadi matang, sekarang gantian hormon LH-nya itu yang melonjak memicu pecahnya folikel dominan. Ya. Nah, si folikel dominan tadi kalau sudah hormon LH-nya lonjak, maka dia akan lepas keluar ya, keluar dari ovum ke permukaan ovarium. Nanti kalau sudah dia akan keluar ditangkap oleh rambut-rambut fibray ya, namanya fimbriae. Nah, ini fimbriae menuju ke tuba falopi. Nah, nanti si sel telur matang tadi menuju ke tuba falopi, inilah nanti yang dikatakan masa subur. Jadi kalau masa subur kemudian terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma, itu nanti akan terjadi pembuahan. Gitu. Kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, ya, si sel telurnya ini sendirian tidak ketemu-ketemu dengan si sperma, dia nempel di dinding rahim. Ya. Nempel di dinding rahim, nah itu nanti namanya menjadi blastosit. Karena dia tidak ketemu-ketemu sama sperma, maka dia luruh. Nah,
luruh, kemudian itulah yang namanya menstruasi atau haid. Biasanya terjadi sekitar 3 sampai 10 hari maksimal. Menstruasi itu juga dipengaruhi oleh hormon progesteron. Ya, jadi eh, folikel yang sudah kosong, yang tadi si sel telurnya keluar gitu ya, lepas, maka dia akan menjadi yang namanya corpus luteum. Nah, eh, setelah jadi corpus luteum, maka menghasilkan hormon progesteron. Si hormon progesteron ini dia menyiapkan dinding rahim untuk menerima sel telur kalau dibuahi. Tapi kalau tidak dibuahi, maka si corpus luteum akan menyusut, kemudian hormonnya jadi turun. Nah, pada saat itulah menstruasi terjadi. Oke. Nah, pada proses menstruasi, ya, kemudian ovulasi, terjadinya ovulasi, siklus menstruasi, dan lain sebagainya inilah yang menentukan kesehatan reproduksi pada wanita juga gitu. Kalau siklusnya kacau, ini juga akan mempengaruhi persiapan kehamilan atau fertilitas ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk KB alami. Jadi ada setelah menstruasi itu ada namanya masa tidak subur. Ya. Nah, masa tidak subur inilah ya, jadi kondisi boleh berhubungan suami istri karena tidak akan terjadi kehamilan. Ya, karena tidak ada sel telur gitu, tidak memproduksi sel telur. Nanti prosesnya akan memproduksi sel telur lagi gitu. Nah, ini boleh dilakukan hubungan tanpa ada perlindungan kontrasepsi apapun. Namun, ya sekali lagi KB metode apapun baik itu alami, pakai alat atau yang sintetik gitu ya, pasti tidak bisa mencegah kehamilan itu 100%, pasti hanya 99%. Yang 1%-nya ya wallahu a'lam gitu ya. Kalau memang menghendaki terjadi pembuahan, ya maka terjadi meskipun sudah eh, dirancang sedemikian rupa. Nah, itulah apa namanya proses-proses ini tadi ya, baik yang tadi sperma yang laki-laki ataupun yang perempuan, proses biologis ini perlu diperhatikan. Nah, kadang juga remaja-remaja putri kita gitu ya, apalagi nggak paham gitu. Padahal masa transisi ini kan penting. Kok tiba-tiba keluar darah ya? Apa sih ini gitu? Karena apa tidak dijelaskan oleh orang tua atau mungkin dia sendiri tidak mendapatkan informasi tentang itu gitu. Nah, maka kasihan juga harusnya ini berapa hari sih saya terjadi pengeluaran darah ini. Kemudian kalau terjadi pengeluaran darah ini namanya apa? Apa yang harus saya lakukan? Makanan apa yang harus saya makan? Apa yang saya harus hindari gitu ya. Nah, ini kan tidak apa namanya? Tidak pastinya remaja putri ini tidak bisa menceritakan secara detail. Mungkin saja orang tuanya merasa tabu untuk menceritakan hal ini gitu ya. Terus apa saja perubahan yang terjadi pada tubuhnya, ini juga perlu diberitahu, diberikan informasi kesehatan mengenai hal ini pada remaja putri. Bahwasanya remaja putri, remaja putra ketika sudah mengalami hal-hal ini, mengalami proses ini, maka harus hati-hati begitu ya, karena jika eh, apa terjadi pembuahan sebelum waktunya ya, ya ini tentu juga akan berbahaya karena belum siap, baik itu secara fisik, mental, ya maupun sosial. Nah, kemudian ada juga masalah-masalah yang harus dihadapi, ya, apalagi pada saat
menstruasi gitu ya, bisa terjadi nyeri haid, namanya dysmenorrhea. Rasa nyeri di bawah perut, biasanya di sekitar panggul, pinggang. Nah, akan hilang kalau haidnya ini teratur atau setelah menikah dan melahirkan, ya. Apa namanya? Dan biasanya juga menghilang gitu ya seiring hampir selesainya siklus menstruasi. Nah, ini juga perlu disampaikan oleh remaja putri apa yang harus dilakukan ketika terjadi nyeri haid. Apakah harus nangis? Apakah harus teriak-teriak? Apa harus minum obat yang mungkin saja dia tidak paham, pokoknya beli di apotik gitu ya, dijual bebas atau dari teman, "Udah kamu minum ini," gitu ya, padahal dampaknya juga buruk gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Bisa juga terjadi haid tidak teratur, ya. Umumnya muncul di awal remaja yang terlalu letih, sakit maupun cemas. Nah, biasanya di masa-masa transisi ini menstruasi itu kadang ada yang misal bulan ini menstruasi, bulan depannya enggak, bulan depannya lagi menstruasi dan seterusnya. Tapi ini memang terjadi di awal-awal saja. Tapi kalau ini terjadi secara terus-menerus, bahkan dia sudah misal katakanlah SMP kelas 2, kelas 3 sampai SMA toh, ini terjadi terus-menerus haidnya tidak teratur, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu. Ada juga namanya PMS, premenstruasi syndrome. Nah, kalau ini biasanya muncul sebelum haid, ya. Jadi beberapa hari menjelang haid. Nah, nanti pasti akan muncul rasa gugup, khawatir, sensitif, mudah tersinggung, mudah marah gitu ya. Dan biasanya ada yang namanya hormonal acne, ya, jadi timbul jerawat. Memang ini secara alami ya, alami karena pengaruh hormon maka timbul acne gitu. Yang perlu diwaspadai remaja yang sudah puber atau akhir balik, maka organ reproduksinya telah matang. Jadi kalau pria yang mampu menghasilkan sperma, wanita mampu menghasilkan sel telur, kalau ini ketemu gitu ya, terjadi hubungan seksual, maka terjadi pembuahan dan kehamilan terjadi. Nah, kalau ini tanda-tanda kemungkinan kehamilan, haidnya pasti berhenti. Mual, muntah, pusing, mengantuk, ya, terutama pada masa awal-awal kehamilan. Perut membesar, payudara membesar, puting susu menonjol, dan berwarna lebih gelap. Nah, mungkin eh, selain peran orang tua begitu ya, peran guru di sekolah ini juga menjadi hal penting. Eh, Dulu waktu apa namanya masih bekerja di pelayanan ya, saya masih bekerja di pelayanan. Saya pernah menemukan 2 kasus remaja yang hamil gitu. Jadi waktu itu ya ini sangat apresiasi sekali ya pada guru-guru yang sudah memperhatikan siswanya. Waktu itu pasti yang mengantar adalah gurunya gitu. Karena apa? Gurunya merasa curiga. Nah, biasanya tanda-tandanya begini. Tanda-tandanya kalau dari cerita gurunya ya, pengalaman gurunya, tanda-tandanya adalah siswa ini pasti nggak masuk sampai beberapa hari, bahkan sampai ada yang beberapa bulan gitu nggak masuk sekolah. Itu pasti tanda awal dulu, ya. Setelah dicek ke rumah dengan orang tua, ya kadang gitu, ada yang orang tuanya sudah cerai, ada orang tuanya yang sibuk, dan lain sebagainya. Ketika dicek, cross check dengan orang tua, orang tuanya bilang anaknya sedang sakit, karena si anaknya memang mengeluhkan sakit. Iya, karena awal-awal hamil itu pasti terjadi perubahan yang eee, drastis ya, mual, muntah, pusing, lemes itu pasti terjadi. Nah, kan kalau artinya tidak concern terhadap peristiwa tersebut, maka orang tua pasti taunya ya anaknya sakit gitu. Nah, di cross check sakit gitu. Ketika nanti masuk, pasti guru akan melihat perubahan, terutama perubahan fisik.
itu yang dikatakan guru-guru yang sudah mengantar muridnya itu ke klinik gitu ya waktu itu, pasti perubahan itu terjadi. Hal yang pertama dilihat adalah payudara, itu pasti. Jadi payudara pasti membesar dan itu berbeda. Pasti bentuknya akan berbeda dengan payudara yang tidak hamil. Kemudian yang kedua pasti dari pinggulnya. Kalau perut awal-awal kehamilan itu belum begitu kelihatan teman-teman. Jadi awal-awal kehamilan itu misal usia-usia trimester pertama gitu memang ada yang sangat tidak kelihatan, belum membesar. Nah, setelah itu dicekkan. Bahkan pernah itu ada satu kasus siswa ini itu bahkan sudah terdengar denyut jantung janinnya ketika diperiksa. Berarti kan artinya sudah 4 bulan. Sekitar 18 lah ya, 18 minggu sampai 20 minggu. 4 bulanan sampai 5 bulan itu bahkan sudah ada yang terdengar denyut jantungnya. Itu bisa sampai tidak terlihat gitu karena perutnya memang tidak membesar gitu. Nah, itu perlu diwaspadai. Nah, itu sangat apresiasi sekali pada guru-guru yang memperhatikan siswanya ya gitu. Tuh. Terus nah ini puting susu menonjol dan berwarna lebih gelap, ini harus dilakukan pemeriksaan secara langsung ya. Tuh. Nah, kenapa sih harus dihindari gitu ya? Organ reproduksi remaja, apalagi pada masa pubertas, masa transisi ini belum berfungsi dengan baik. Ya, mohon maaf, bukan berfungsi dengan baik. Artinya belum siap ya. Kalau fungsinya ini sudah bisa, eh, sudah berfungsi gitu ya, sudah bisa berfungsi sehingga kehamilan bisa terjadi. Tapi, nah ini secara fisik, ya fisiknya kejiwaannya remaja ini belum siap untuk memiliki keturunan. Ya gimana ya, namanya juga masih pengen seneng-seneng kan kalau masa-masa remaja gitu kan masih pengen mengeksplor, masih pengen main sana, main sini gitu ya. Ini tiba-tiba harus sudah punya anak gitu. Yang ditakutkan adalah ketika guru, orang tua ini tidak awas atau lingkungan sekitar, saudara tidak awas terhadap hal ini, maka si remaja ini akan mengambil jalan pintas. Nah, kasihan ya yang dirugikan pasti yang perempuan, entah itu abortus secara ilegal ya atau minum-minum obat apa gitu sepengetahuannya mereka atau bisa terjadi pembunuhan ya kekerasan fisik dan lain sebagainya. Kasihan. Ya. Resikonya kalau usia dini sudah hamil, bisa terjadi perdarahan selama kehamilan, ya. Terjadi keguguran, kejang pada kehamilan, kelahiran prematur, kesulitan dalam proses melahirkan, atau bisa juga bayi lahir dengan berat badan rendah, tidak sehat, dan juga kurang gizi. Kalau resiko psikologis, stres, tertekan, kekhawatiran yang tinggi karena beban akan menjadi ayah, akan menjadi ibu, malu dan bersalah, dimarahi orang tua, pertengkaran sama pasangannya, dan bahkan ditinggal oleh ayah dari anak kandungnya. Kalau resiko sosial pasti ya dikucilkan, mendapat cemoohan, dikeluarkan sekolah, pasti masa depan terganggu, akhirnya menjadi ibu tunggal ya. Kemudian cap buruk bagi ibu, ayah maupun anaknya. Nah, tentu mencegahnya pasti ya, ini perlu edukasi lebih lanjut pada remaja-remaja kita, hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang seharusnya tidak disentuh. Misalnya alat kelamin, pantat, paha, payudara, mulut. Remaja putri harus berani mengatakan tidak apabila ada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut. Remaja putra juga seperti itu, harus menghormati
teman wanitanya, tidak boleh mencoba-coba, tidak boleh menyentuh bagian-bagian tubuh tersebut meskipun atas dasar iseng, ya tidak boleh, harus menghormati. Nah, selanjutnya juga ada kesehatan ya, kesehatan organ reproduksi itu juga dilihat dari bagaimana cara merawat kebersihan organ tersebut. Kalau laki-laki atau pria, bersihkan alat kelamin dan sekitarnya paling sedikit setiap setelah buang air dan pada saat mandi. Cuci tangan sampai bersih sebelum membersihkan alat kelamin, membersihkan daerahnya itu semua, dari pangkal penis sampai buah zakar, batang penis ya, tentu dengan air bersih. Kemudian menarik kulit batang penis ke arah atas sampai terlihat bagian yang terlekuk pada kepala penis atau glans. Kemudian hal ini perlu dilakukan karena pada bagian yang berlekuk itu pasti mengendap produk-produk kelenjar yang disebut dengan smegma. Kalau tidak dibersihkan, ya maka numpuk. Nah, kalau membersihkan itu sampai tidak ada kotoran atau smegma. Bila perlu menggunakan sabun. Jadi si smegma ini tahu ya, smegma itu biasanya berupa kayak eh, warnanya itu kayak putih kekuningan. Ya karena terbentuk dari campuran sel-sel kulit mati yang ada di sekitar genital gitu. Biasanya agak-agak seperti minyak gitu ya teksturnya. Nah ini juga pada wanita pun juga ada gitu. Pada pria maupun wanita itu juga ada. Nah, maka harus dibersihkan. Bila perlu menggunakan sabun. Nah tentu pilih sabun yang tidak harsh chemical. Kalau sabun-sabun yang harsh chemical itu biasanya akan menimbulkan iritasi pada kulit, apalagi kulit-kulit di sekitar organ reproduksi itu pasti sangat sensitif. Jadi kalau kandungan sabunnya terlalu harsh bisa mengiritasi juga gitu. Maka sesuaikan. Cuci tangan sampai bersih setelah membersihkan alat kelamin. Nah, selanjutnya kalau pada wanita eh, kita harus tahu dulu ya bentuk morfologi dari organ reproduksi eksternal kita. Ada yang namanya vulva. Jadi secara keseluruhan itu namanya vulva. Bagiannya ada klitoris, ada labia mayor, ada labia minor, ada uretra dan vagina. Nah, tentu membersihkannya sama setelah buang air atau pada saat mandi. Mencuci tangan sampai bersih sebelum membersihkan alat kelamin, bersihkan dengan air bersih dari arah depan ke belakang atau dari arah atas ke belakang. Ya, jangan sampai kebolak-balik karena yang bagian bawah itu kan dekat dengan anus. Kalau anus itu sekitarnya itu ada beberapa bakteri yang itu merugikan vulva dan vagina kita. Meskipun di vulva kita, vagina kita itu kan sifatnya asam karena ada bakteri, namun bakteri baik. Beda dengan bakteri yang di sekitar anus. Jadi kalau cebok atau kalau membersihkan alat kelamin maka dari arah depan ke belakang. Jangan arah ke belakang, arah dari belakang ke depan belakang, belakang depan jangan. Ya dari depan belakang selesaikan. Nah, kemudian cuci tangannya pakai air bersih. Keringkan dengan tisu atau handuk kering yang bersih. Keringkannya pun tidak boleh menggesek terlalu ekstrim karena sama kulit di sekitar organ reproduksi wanita pun juga sensitif. Ketika dilap dengan ekstrim menggunakan tisu pun juga akan mengiritasi. Sabun pun juga seperti itu. Eh, Aslinya begini teman-teman, penggunaan sabun untuk organ reproduksi itu juga tidak boleh terlalu sering. Ya, cukup dengan air bersih saja sebenarnya cukup karena takutnya ada beberapa sabun yang membuat kulit kita itu justru sensitif karena mengandung eh, zat-zat kimia tertentu yang itu kita tidak menerima zat itu gitu.
Ya, meskipun tagline-nya adalah sabun untuk organ reproduksi gitu ya. Namun ya perlu hati-hati kalau memang ada zat-zat atau ada zat-zat kimia yang harsh yang eh, bisa merusak sensitivitas dari kulit kita, ya lebih baik pakai air bersih saja itu cukup gitu. Nah, tentu untuk kesehatan reproduksi pada remaja ya, ada beberapa upaya, beberapa program-program yang sudah disediakan, baik itu secara global maupun di negara kita sendiri. Kalau secara global, ini ada WHO, programnya Adolescent Sexual and Reproductive Health atau ASRH. Ini merupakan bagian dari strategi WHO untuk mendukung negara-negara dalam memberikan akses remaja ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah, aman, dan inklusif. Kemudian meningkatkan literasi remaja tentang pubertas, hak reproduksi, pencegahan infeksi menular seksual, HIV, kehamilan yang tidak direncanakan. Melindungi remaja dari kekerasan seksual dan pernikahan anak atau pernikahan dini. Kemudian ada Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents Health. Ini bahkan sudah dicanangkan dari tahun 2016 sampai nanti 2030 bersama WHO, UNICEF, dan UNFPA mendorong peningkatan layanan kesehatan reproduksi untuk remaja perempuan, pencegahan kehamilan remaja dan pernikahan dini, penguatan pendidikan seksual komprehensif, ya, comprehensive sexuality education. Kalau di negara kita sendiri, Indonesia, ini ada beberapa program juga, ada PKPR, ya, dari Kemenkes, layanan kesehatan komprehensif remaja, eh, remaja usia sekolah dan komunitas, ya. PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja. Diluncurkan oleh Kemenkes RI berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Di pelayanan ini mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, meliputi pencegahan kehamilan remaja, gizi, kemudian tumbuh kembang remaja, imunisasi TT, tetanus toksoid, kesehatan mental, ya termasuk bullying, pencegahan penggunaan nafsa, dan deteksi HIV atau IMS. Kemudian ada genre generasi berencana melalui PICARE atau M. Ya. Dikelolanya oleh BKKBN, bagian dari upaya peningkatan akses informasi dan konseling ke sekolah remaja. Menggunakan pusat informasi dan konseling sebaya ya di sekolah dan komunitas. Tujuannya mendorong remaja mengembangkan rencana hidup sehat dan reproduksi. Ada modul 1001 cara bicara dari BKKBN dan Johns Hopkins ya. Diluncurkan untuk membantu orang tua berdiskusi mengenai kesehatan reproduksi remaja menggunakan media seperti buku panduan, jurnal harian, atau kartu permainan. Ini tentu mendukung komunikasi terbuka dalam keluarga sehingga remaja mendapatkan edukasi lebih baik. Ada modul GBIMS Universitas Indonesia dikembangkan sebagai modul edukasi pencegahan infeksi menular seksual bagi siswa SMA. Ini sudah diuji pada lebih dari 600 siswa, menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan, sikap, dan juga perilaku. Kemudian ada kebijakan ya, kebijakan PP nomor 61 tahun 2014 ya, dan diperkuat PP 28 tahun 2024 mewajibkan sekolah menyediakan edukasi dan layanan Kespro termasuk penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja. Nah,
Namun bukan berarti, kemudian menghalalkan seks bebas gitu ya pada remaja, bukan. Namun pada peraturan ini itu lebih fokus pada edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk penggunaan alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan karena alasan tertentu. Ya sebenarnya masih banyak ya, maksudnya yang berkeyakinan bahwasanya menikah muda itu tidak menjadi masalah karena untuk menekan hawa nafsu gitu ya, supaya nanti tidak terjadi pergaulan bebas. Namun untuk kesiapan organ-organ reproduksinya ini tentu juga harus ditunda. Ini dengan peraturan pemerintah ini bisa ya menyediakan gitu ya penggunaan alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah menikah gitu ya, dengan tujuan untuk menunda dulu kehamilannya. Tuh. Terus kemudian ada peer edukator, KPP, Kemen, PPPA, YKP, UNFPA, edukasi perubahan perilaku. Metodenya komunikasi perubahan perilaku untuk membentuk kesadaran dan dialog publik. Sasarannya remaja dan pemangku kebijakan lokal. Oke, baik. Mungkin sampai di sini teman-teman untuk topik kita tentang kesehatan reproduksi remaja. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami ya, dipahami dengan mudah. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.